Menyiapkan sekarang? Pak, menyiapkan ngaji. Hei. Mau yang bahasa kan itu apa simbolisnya? Oh, ya. Coba tanya. Kenapa sih? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi sotri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat kita, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada sore ini kita bisa dapat menghadiri acara santunan anak yatim yang dilakukan dengan secara simbolik. Kita mengikuti protokol kesehatan di mana kita menjauhi kerumunan, sehingga hari ini yang kita undang hanya 2 pengurus untuk masing-masing yayasan. Seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa kita mengadakan acara santunan anak yatim, biasanya kita mengadakan buka bersama, ada ceramah, ada kuis. Ketiga, Yayasan Baitul Yatamah Kadian. Keempat, Yayasan Insan Kamila. Kelima, Yayasan Darul Yatamah. Oke, alhamdulillah. Perlu Bapak-bapak ketahui bahwa dari masing-masing yayasan akan mendapatkan 20 bingkisan anak yatim, terdiri 10 untuk yatim pria, 10 yatim wanita, kemudian santunan sebesar masing-masing amplop itu 150.000. Masing-masing yayasan juga dapat 20 amplop, di mana terdiri 10 untuk anak yatim pria, 10 untuk yatim wanita. Di samping itu juga masing-masing yayasan akan mendapatkan dana pembinaan yayasan sebesar 2 juta. 2 juta ini untuk yayasan ya. RW 11 Pak Agung serta Ibu. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Penasehat PKN Asofa, Profesor Maksum. Terima kasih Pak Prof. Hadirin Pak. Yang kami hormati pula Ketua Panitia Pelaksana Ramadan tahun ini Pak Heru Joyo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak Ibu Ketua RT Lingkungan Purian Dekmas. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, dan juga yang kami hormati pula para pengurus DKM Asofa dan Panitia Pelaksanaan acara santunan anak-anak yatim Masjid Asofa tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Tidak lupa yang kami hormati pula bapak-bapak dan ibu para pengurus Yayasan Anak Yatim yang telah hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih Bapak, Ibu. Sehat semua Pak. Bersama-sama berkumpul di acara ini. Salawat dan salam mari kita semuanya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua para umatnya hingga akhir zaman. Pahala yang besar dan rezeki yang barokah dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga akan menjadi catatan amal yang akan memberatkan timbangan di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini mungkin yang ingin saya sampaikan, dan kami tentunya akan menitipkan amanah ini kepada para bapak dan ibu pengurus Yayasan Anak Yatim yang telah hadir, agar setelah ini mohon kiranya nanti dapat diserahkan kepada anak-anak yatim yang akan menerimanya. Atas perhatian dan kerjasamanya sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM Asofa, juga yang saya hormati kepada Dewan Pembina Asofa, Profesor Maksum, dan seluruh pengurus DKM Asofa,
juga seluruh pengurus RW yang juga hadir pada hari ini, juga para ketua RT Sepur Anggrek Mas yang saya hormati, dan juga yang saya hormati kepada para perwakilan yayasan. Ada Dom Yandu, ada Baitul Yatama, ada Darul Yatama, dua lagi lupa saya. Dan juga kepada ibu-ibu sekalian yang luar biasa, saya sampaikan salam kepada jamaah sekalian, salamnya para penghuni surga, salam yang penuh keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mengelola anak-anak yatim, yang itu tidak bisa kami lakukan, tapi Bapak lakukan itu semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Ini adalah bentuk kerjasama di antara kita sebagai seorang Muslim. Kami tidak bisa mengelola anak yatim, tapi Bapak bisa mengelola anak yatim. Kami punya warga yang punya kelebihan ekonomi, maka di sinilah kerjasama kita. Maka kami berikan kelebihan ekonomi di kalangan warga kami kepada Bapak yang mengelola anak yatim. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah kemanfaatan bagi kita bersama. Dan kami berharap mudah-mudahan dengan Bapak mengelola anak yatim ini, anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang tumbuh dengan mandiri, dengan soleh dan soleha, dan kelak kemudian hari bisa menjadi pemimpin umat di masa depan. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena waqatilul yatim fil jannah hakaza. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari yang penuh dengan berbahagia ini, penuh dengan kemuliaan ini, kita masih dapat berkumpul di masjid yang penuh mulia ini dalam rangka satu dan tujuan kita yang sama, yaitu menyambung tali silaturahmi dengan berbagi kasih pada anak-anak yatim yang berada di bawah naungan yayasan-yayasan yang sudah disebutkan tadi. Mudah-mudahan segala niat, langkah dan tujuan kita semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dulu bilang, ana waqatilul yatim fil jannah hakaja, dua jari ini. Bukan pengurus yayasan, tapi orang yang nyumbang. Kalau pengurus yayasan cuma ngajak aja, segala keterbatasannya ya cuma ngajak, cuma apa ya ibaratnya, cuma ngajak doang, cuma membawa punya anak yatim seperti ini, punya pendidikan seperti ini, cuman nggak punya kemampuan Pak, nggak ada duitnya. Yang punya duit kan bapak-bapak nih, gitu. Nah makanya alhamdulillah kami dibantu untuk meringankan apalagi menjelang Lebaran, biar semuanya bisa manfaat pada anak-anak yang ada di naungan kami ini. khususnya para donatur untuk Bapak sampaikan kepada anak-anak kita. Mohon diterima.
Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Ini Kalau Pak butuh rafia ada tadi disiapin kok. Ini. Pak, kalau butuh rafia kita ada. Penting ada. Kalau di motornya pakai rafia. memberanikan diri dan juga dengan niatan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Namun dengan berkumpulnya kita dengan orang-orang yang soleh dan berpengetahuan dan juga beriman, sebagian dari mereka yang soleh memperingatkan kepada sebagian yang lain, niscaya hati-hati orang-orang yang bertakwa akan terus hidup dan mendapatkan peringatan dari kelalaian serta amal dari lupa dan kehilafan. Maka dengan alasan tersebutlah kami coba untuk menyampaikannya dalam bentuk presentasi paparan. Silakan Pak. Oh iya, bagi rekan-rekan yang masih belum bisa melihat ke arah layar, siapa itu di pojok? Mas, siapa nggak kelihatan kan? Bisa lihat layar nggak? Nggak bisa kan? Nah, coba sebaiknya bergeser saja Mas, bergeser. Jadi nggak kelihatan. Terus geser lagi, geser lagi.
yang paling bagus justru ke sebelah sana, ya. Ke ujung sana nanti kalau mau tidur bisa di situ, nggak apa-apa. Silakan, sekarang geser dulu. Ya. صدق وعده ونصر عبده وأنزل. Lanjut, lanjut. Santai saja, tidak usah terburu-buru, termasuk pada saat keluar nanti. Dan selama khotib menyampaikan khutbahnya, itu adalah bagian dari sholat kita. Jadi tetap di dalam keadaan khusyuk. Dari jarak minimal 1 saf atau 1,5 meter atau 2 meter dengan para jamaah secara bergiliran sambil menuju pintu keluar. Jika Bapak Ibu tidak berkenan, kami pun mempersilahkan segera kembali ke rumah melanjutkan kegiatannya. Tapi bagi yang ingin bertatap wajah, kami tetap memfasilitasi dengan aturan yang kita sepakati bersama. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Faqala Allah Ta'ala mudakkaran bidzalika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, kenikmatan beribadah di bulan Ramadan, sehingga kita menjadi pribadi yang tak perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai rangkaian ibadah. Ada qiyamul lailnya, ada ibadah saumnya, ada iktikafnya, tadarus Qur'annya, infak sedekahnya, berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan, dan ditutup dengan ibadah takbir kepada Allah, tahmid kepada Allah, tasbih kepada Allah, tahlil kepada Allah. Dan pagi hari ini disempurnakan dengan salat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khatib ingin berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para Bapak Ibu sekalian. Mari kita tingkatkan, kita perbaharui keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebertakwaan kita dengan sebenar-benar takwa, karena tidak ada bekal yang paling baik kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwad fa inna khairaz zadi taqwa. Ini adalah doa. Semoga Allah menerima amal soleh kita, amal soleh kalian, amal solehku, amal soleh kalian, puasaku, puasa kalian, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan. Subhanallah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita memang sudah menjadi pemenang atau justru kita hanya mengaku-ngaku menang? Maka kalau ingin tahu ukuran menang atau kalah, Al-Quran yang akan menjawab. Bapak Ibu dirahmati Allah, Al-Quran berbicara ketika orang-orang ini dikatakan meraih kemenangan yang sejati. Tidak ada satupun ayat Quran yang menggambarkan kemenangan ini disandarkan kepada urusan dunia. Kita akan lihat di dalam Al-Quranul Karim ada kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapapun yang terbebas dari azab api neraka dan dia masuk ke dalam surga, maka itulah orang yang menang. Subhanallah. Jadi ukuran menang, kalau seandainya kita ini sudah masuk ke dalam surga dan kita terbebas dari azab neraka. Makanya bulan Ramadan, betapa banyak keutamaan yang paling sering diungkapkan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu namanya al-farah. Makanya ada orang sakit bertahun-tahun sakit, lalu dia ikhtiar berobat, lalu Allah sembuhkan dan dia bahagia dari sembuhnya karena sabarnya dalam sakitnya, maka kebahagiaan itu disebut al-farah. Ada orang sebulan puasa, qiyamul lail, iktikaf, harus menahan haus, harus menahan lapar karena Allah, harus iktikaf qiyamul lailnya, dan hari ini dia berbahagia karena meraih kemenangan. Maka bahagia ini disebut al-farah. Karena apa? Bahagia diciptakan dari hasil ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ibadah zakat, ada ibadah yang namanya infak. Itu bagian dari membahagiakan orang. Itulah disebut dengan surur. Subhanallah. Nah, tapi subhanallah, bahagia itu tidak sempurna kalau bahagia ini sumbernya bukan dari
hati, dan hasilnya bukan ketaatan kepada Allah. Karena bahagia itu, subhanallah, dalam komponen tubuh kita ada yang namanya hawa nafsu dan ada yang namanya hati. Dan kedua-duanya ini bisa mengungkapkan ungkapan kebahagiaan dengan ungkapan yang berbeda. Contoh, kalau hawa nafsu yang berbahagia, ungkapannya adalah sesuatu yang maksiat, biasanya joget, minum khamr, zina, berjudi, TikTok, melakukan sesuatu yang tidak manfaat, itu adalah sumber bahagia dari hawa nafsu. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, sempurnakanlah bilangan Ramadan. Sempurnakan Ramadan. Ini juga ilmu dari para ulama, ahli lughah, ahli tafsir. Ramadan itu bukan untuk diselesaikan Bapak Ibu. Allah mengatakan walitukmilul iddah. Allah tidak mengatakan walitutimmal iddah. Karena ada ikmal, ada itmam. Kalau itmam artinya selesai, tamam. Makanya dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Bahwa di hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi Islam sudah sempurna, tidak ditambah, tidak dikurang. Tapi urusan nikmat Allah katakan wa atmamtu, dan aku selesaikan. Karena tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat Islam. Orang yang dikatakan Ramadannya ini sukses, dia membesarkan Allah di 11 bulan ke depan setelah Ramadan. Ini yang dilakukan para sahabat. Maka kalau seandainya sudah diungkapkan dengan hati bahagia ini, efeknya adalah ibadah. Efeknya ibadah. Maka hari ini siapapun yang berbahagia dan dia ungkapkan dengan sholat, dia ungkapkan dengan takbir, dia ungkapkan dengan berbagi, dan keesokan harinya diungkapkan dengan puasa Syawal, itu adalah tanda sumber bahagia dari hati. Subhanallah. Ya, maka mudah-mudahan Allah jadikan kebahagiaan kita ini yang berujung kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sempurnakan rangkaian ibadah salat Idul Fitri kita ini dengan bermohon kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan Allah jadikan keluarga kita ini semuanya, khususnya yang tinggal di komplek ini, menjadi ahli surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walaka syukru walaka ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbana shigara. Allahumma sahil umurana wa umura walidina wa umura auladana wa umura ikhwanana wa umura jami'il muslimina wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wa suyuful mukhtalifat wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi biladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah.
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله